Apa kabar semua kekasih Tuhan? Senang sekali bisa kembali jumpa. Dan saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Sebab sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmatnya, senantiasa baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca kembali firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 3. Dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu dan dia juga Tuhan yang maha hadir. Sehingga tiada satupun yang tersembunyi dari hadapannya. Mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada setiap kita orang-orang benar. Nah, orang-orang benar maka mempunyai motivasi yang benar, maka dia pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Untuk melakukan itu tidak mudah dan tidak gampang, tetapi Tuhan mengerti deh. Tuhan mengetahui deh setiap jerih lelah kita, setiap ketekunan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Karena kita sudah telah menerima kebenaran itu, maka kita nggak akan pernah bisa lari lagi. Maka pekerjaan kita harus nantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Di tengah ketekunan, di tengah ketekunan yang ada, di tengah jerih lelah yang ada, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya Tuhan mengetahui. Hanya dialah yang menjadi harapan dan andalan kita. Nah, kalau kita terus konsisten untuk melakukan pekerjaannya, di situ dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Hal ini juga hendaklah menjadi pemahaman bagi kita. Jika Tuhan buka, tidak ada satupun yang sanggup mampu menutupnya. Tetapi jika Tuhan sudah tutup, maka tidak ada satupun yang sanggup juga membukanya. Tetapi bersyukur, diterima kasih bagi kita semua kepada Tuhan, karena dia melihat jerih lelah kita, dia melihat ketekunan kita, dia lihat motivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Maka lihat, dia akan membuka pintu bagi kita. Pintu apa? Pintu agar anugerah keselamatan boleh diterima. Hari-hari ini buat setiap kita, motivasi kita hamba-hamba Tuhan gak ada lagi yang lain. Haleluya. Apa sih motivasi kita? Bukan harta, bukan ketenaran, bukan kepopuleritasan, bukan kenyamanan hidup. Ya, tetapi hari-hari ini fokus kita tiada lagi lain agar jiwa-jiwa boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Dan setiap jiwa-jiwa yang boleh menerima anugerah dan diselamatkan, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tiada satupun yang lain yang dia rindukan. Yang dia rindukan tiada lagi lain agar semua manusia boleh memperoleh anugerah serta diselamatkan. Kerinduan itu bukan cuma sekedar kerinduan perkataan, tapi kerinduan itu juga sudah diwujudkan dalam perbuatan. Dia Tuhan bereinkarnasi menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mau mati buat setiap kita semua. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar dosa yang menghalangi manusia datang kepada Tuhan bisa dihapuskan di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus, maka dosanya diampuni, maka kuasa keterikatan setan iblis dilepaskan, maka manusia boleh memperoleh anugerah keselamatan. Sebab hanya Yesuslah jalan. Sebab hanya Yesuslah yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Di luar itu kita gak akan pernah mungkin bisa untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan untuk itu kita boleh memperoleh anugerah dan keselamatan. Dan kita harus berdoa, bahkan saya berdoa agar pintu ini sudah terbuka. Secara khusus buat bangsa kita Indonesia. Bangsa Indonesia sangat amat memerlukan anugerah dan keselamatan, Bapak Ibu. Keselamatan bukan karena usaha dan upaya manusia. Agama gak akan pernah mungkin bisa menyelamatkan. Karena agama juga kan kita menerima warisan dari orang tua, dari keluarga. Tapi anugerah keselamatan merupakan sebuah pilihan, yaitu memilih diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin dan percaya di tengah situasi kondisi keadaan yang seperti ini, semua orang, semua manusia, ya, kaya miskin, tua muda, haleluya, di tengah keterbatasan yang ada, di tengah situasi kondisi yang mencekam, di tengah situasi kondisi yang mengerikan, menakutkan, di tengah ancaman kemiskinan dan kemelaratan, tidak ada satupun manusia yang tidak berusaha mencari Tuhan. Haleluya. Semua manusia akan mencari Tuhan di tengah kondisi keadaan yang seperti ini. Nah, saya secara pribadi akan mendeklarasikan
Bahwa Tuhan yang saudara cari adalah Yesus Kristus Tuhan. Dasarnya apa? Yesus adalah Tuhan. Dasarnya tiada lagi lain. Sekalipun saya dahulu beragama Kristen, tetapi kehidupan saya jauh dari anugerah dan kasih karunia. Hidup dikuasai, terbelenggu, terikat dengan dosa, perbuatan, jangankan perbuatan benar, perbuatan baik saja saya nggak sanggup mampu lakukan. Tetapi pada waktu saya merendahkan hati saya mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa saya, dan saya berseru di dalam nama Yesus, mohon belas kasihan dan anugerah, maka apa yang terjadi? Saya boleh menerima lawatan, jamahan, kasih karunia dan anugerahnya yang Dia curahkan dalam hidup saya. Maka akibat hasil perjumpaan saya dengan Tuhan yang kepadanya saya berseru, hidup saya diubahkan berdasarkan kondisi situasi itulah. Maka saya yakin dan percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya yang mempunyai latar belakang yang begitu sangat amat gelap dan kelamnya saja, Tuhan peduli untuk bisa menyelamatkan saya. Berarti keselamatan diperuntukkan untuk semua manusia, apapun latar belakang mereka. Saya juga percaya bahwa anugerah dan keselamatan itu juga diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang rindu untuk diselamatkan. Kenapa? Karena saya lahir besar di Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Saya merupakan anugerah dan karya Tuhan yang hidup di Indonesia. Maka saya yakin dan percaya kalau saya orang Indonesia yang diselamatkan Tuhan, maka Indonesia pun saya yakin dan percaya akan boleh menerima anugerah serta diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Pintu-pintu pertobatan sudah mulai terbuka. Pintu-pintu pertobatan sudah dibukakan. Sekaranglah waktunya kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dialah yang berani mendeklarasikan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Amin. Di situ dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Orang-orang yang dipakai Tuhan seringkali adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan dalam dunia ini. Bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan biasanya dianggap bodoh oleh dunia. Tetapi lihat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Agar nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup manusia, maka Tuhan senantiasa cenderung memilih orang-orang yang sudah kehilangan kemampuan, orang-orang yang telah kehilangan kekuatannya, orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, orang-orang yang tidak masuk hitungan di dalam dunia. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh yang pada waktu mau merendahkan hati datang kepada Dia, maka Dia mempunyai kerinduan yang besar untuk menyatakan kekuatan kuasanya. Sehingga jika kita ada, jika saya ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semata-mata hanya karena anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Sampai hari ini saya tidak mempunyai kekuatan kemampuan dari diri saya sendiri, tetapi di tengah kelemahanku lah justru terletak kekuatan dan kuasanya yang semakin nyata di dalam setiap kehidupan saya. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan Tuhan tahu bahwa kekuatan kita itu nggak seberapa. Nah, oleh sebab itu jangan sok kuat, haleluya, dan jangan menjadi sok super, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Manusia kan ada ujung dan ada akhirnya. Hanya Tuhan yang tiada berujung dan tiada berakhir. Kalau yang namanya manusia ada ujung pasti ada akhirnya. Nah, akhirnya ini nih yang harusnya menjadi pertimbangan di dalam setiap kehidupan kita. Ya mungkin dahulu waktu muda kita kuat, tapi setelah menjelang tua ya kan kodrat alam gak bisa dilawan. Pasti ada kelemahan-kelemahan, tetapi saya yakin dan percaya di tengah kelemahanmu pada waktu engkau datang kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka kekuatan itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kekuatan untuk apa? Ya, kekuatan untuk bertahan hidup. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk mencari kekayaan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memelihara kekayaan yang sudah ada. Kekuatan untuk apa? Agar hidup senantiasa nyaman dan serba berkelimpahan dan kecukupan. Haleluya. Kekuatan untuk apa? Cuman kita aja yang senang, yang lain nggak ngontrak. Bukan seperti itu, teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan ya.
Kekuatannya tidak lagi lain, karena kita tahu kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di situ dikatakan, di tengah kekuatanku yang tidak seberapa, Tuhan melihat dan Dia menyatakannya. Namun engkau menuruti firman-Ku. Wow. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku telah berjanji untuk berpegang hanya kepada firman-Mu. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di tengah kelemahan yang kita sadari, maka kita harus nantiasa berpegang kepada satu kekuatan yang kekal, kekuatannya yang tidak akan pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu adalah firman. Nah, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan yang adalah firman yang telah wujudkan di dalam manusia, di dalam Yesus, itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, di tengah kelemahan kita, maka kita harus terus berpegang kepada kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah firman. Firman adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jika engkau lemah, engkau harus mempunyai ketergantungan. Kau harus senantiasa memegang, kau harus senantiasa bergantung harap hanya kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan selanjutnya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Ya, wah, bagaimana mungkin kita bisa menyangkal Dia? Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ya, bagaimana mungkin kita bisa menyangkal Dia? Hari ini kita diberikan kekuatan, kuasa untuk menggunakan namanya. Dan namanya adalah nama yang penuh kuasa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setan, iblis, dan segala roh jahat, dia pasti tunduk pada waktu dia mendengarkan nama Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Maka itu kita diberikan kekuatan, kuasa, dipercayakan untuk menggunakan nama itu. Dan nama itu juga lah yang sanggup mampu menyelamatkan, yang sanggup mampu mengubahkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau nama itu begitu sangat amat luar biasa dan dipercayakan kepada setiap kita, maka naif rasanya jika kita menyangkal nama Yesus Kristus Tuhan. Mungkin jika engkau sedang dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja, nama Yesus kencang sekali engkau mendeklarasikannya. Mungkin jika engkau sedang dalam keadaan kesehatan yang prima, kencang nama Yesus sekalinya, nggak akan pernah disangkal. Nah, mungkin pada waktu sedang kelimpahan perekonomian, engkau juga mungkin tidak akan pernah mungkin mau menyangkal nama Yesus. Bahkan kau akan bersaksi, meninggikan, membesarkan, menceritakan bahwa semuanya adalah Yesus yang mengerjakannya. Tetapi sebaliknya, bagaimana jika kondisi keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, ya, kondisi kesehatan kamu terganggu, wah, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, keadaan ekonomi saudara, wah, nggak tahu bagaimana untuk waktu ke depan. Biasanya Anda sudah memprediksikan tentang 10 langkah ke depan sudah aman. Haleluya. Nah, mungkin hari-hari ini jangankan 10 langkah, jangankan 10 langkah, 1 langkah ke depan aja udah mulai panik, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Ya, apakah saudara masih bisa berseru? Apakah saudara masih bisa percaya bahwa nama Yesus yang tidak pernah berubah kemarin, hari, sampai selama-lamanya masih tetap menjadi sumber kekuatan saudara? Karena di dalam Tuhan kita bukan cuma sekedar hanya bisa diberikan kekuatan, kemampuan untuk menerima segala kelimpahan, tetapi di dalam Tuhan Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala situasi, kondisi, keadaan yang ada. Haleluya. Bahkan firman-Nya berkata, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Apakah yang sanggup mampu memisahkan kita dari Dia? Baik kelaparan, maut sekalipun, kesukaran dan kesulitan, nggak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu semua rekan, teman, sahabat yang saya kasih dan dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya, pintu-pintu semua pasti terbuka. Haleluya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.